Perkenalkan, nama saya Vinia Kampong, NIM 23053094. Di video saat ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekspor dan prosedur impor. Prosedur ekspor barang, prosedur ekspor pengiriman barang ke luar negeri. Dari Indonesia secara umum mencakup tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pratransaksi dan dokumen awal. Memenuhi persyaratan eksportir. Eksportir harus berbadan hukum, PT, CV, dan lain-lain. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan memiliki izin usaha yang relevan, NIB dan SIUB, izin industri kontrak penjualan sales kontrak, negosiasi dan pendatangan kontrak komersial dan importir di luar negeri yang mencakup detail barang, harga, syarat pengiriman, dan cara pembayaran, misalnya letter of credit LC. Tahap persiapan pengiriman dan kepabeanan. Penerbitan LC. Jika menggunakan LC, importir membuka LC melalui bank korespondennya dan mengirimkannya ke bank devisa di negara eksportir. Persiapan barang. Melakukan pengepakan, packing, pendadaan, marking, dan memastikan barang sesuai dengan standar dan persyaratan negara tujuan. Membuat dokumen perlengkapan pabean, menyiapkan dokumen seperti komersial invoice, packing list, dan dokumen teknis lainnya, misalnya Certificate of Origin, SKA, sertifikat mutu, dan lain-lain. Pendaftaran pemberitahuan ekspor barang, PEB eksportif atau perwakilan PPJK menyampaikan dokumen PEB ke kantor Bea Cukai, tempat pemuatan, paling cepat 7 hari dan paling lambat sebelum barang masuk kawasan pambean. PEB diajukan secara elektronik, PDE, pembayaran bea keluar jika ada, melunasi bea keluar BM jika barang ekspor dikenakan BM. Yang ketiga, tahap pembuatan dan pencairan pembayaran. Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik bea cukai. Melakukan penelitian terhadap PEB dan dokumen perlengkapan jika diperlukan. Dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang. Persetujuan ekspor jika dokumen lengkap, sesuai, dan telah memenuhi ketentuan. Larangan pembatasan bea cukai akan menerbitkan nota pembayaran ekspor NPE yang merupakan izin muat ke kapal. Barang dimuat ke kapal orientas pelayaran pengangkut, penerbitan Bill of Lading BL untuk angkutan laut atau air, Weibin AWB untuk angkutan udara kepada eksportir. Pencairan LC atau pembayaran eksportir mengajukan dokumen pengiriman BL, invoice, packing list, PEB, dan lain-lain ke bank untuk mencairkan LC atau menagih pembayaran sesuai kesepakatan. Yang berikut prosedur impor barang. Prosedur impor pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia secara umum mencakup tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap pratransaksi dan legalitas. Memenuhi persyaratan importir. Importir harus memiliki nomor induk berusaha NIB yang berlaku juga sebagai angka pengenal importir AIPI, AIPIU, AIPEP atau AIPT, serta memiliki nomor identitas kepabeanan NIK. Mencari pemasok dan kontrak. Mencari pemasok, bernegosiasi dan membuat kontrak pembelian, purchase order, PO atau sales contract.
Pemasok dan kontrak, mencari pemasok, bernegosiasi dan membuat kontrak pembelian, purchase order, PO atau sales kontrak, tentukan syarat pengiriman dan pembayaran, pengecekan, larangan dan pembatasan, memastikan barang yang diimpor bukan termasuk barang yang dilarang, lartas, dan jika barang dibatasi, mengurus perizinan impor yang diperlukan, dan kementerian, lembaga teknis terkait importir terdaftar IT, persetujuan impor PI, dan lain-lain. Mekan HS kode, mengetahui harmonization sistem HS kode barang untuk menentukan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor PDRI. 2. Tahap pengiriman dan kedatangan barang. Pembuka LC. Jika menggunakan LC, importir membuka LC di bank devisa. Pengiriman barang. Pemasok mengirimkan barang dan menyediakan dokumen pengiriman seperti BL atau AWB, invoice, packing list, dan dokumen lain, sertifikat SNI, sertifikat kesehatan, dan lain-lain. Kedatangan barang. Barang tiba di kawasan pabean, pelabuhan atau bandara, kapal, pesawat, menyampaikan pemberitahuan pembean BLC tentang kedatangan barang. Ketiga, tahap pabeanan dan pengeluaran barang. Penyusunan dan pengajuan pemberitahuan impor barang, PIB, importir atau perwakilan PPJK mengisi dan menyampaikan dokumen PIB secara elektronik PDE ke Bea Cukai, melampirkan dokumen perlengkapan. Pembayaran pungutan, melunasi bea masuk pajak dalam rangka impor, PDRI, PPN, PPH, dan PPNBM jika ada. Penelitian pabean dan penentuan jalur sistem bea cukai atau melakukan penelitian dokumen dan penetapan jalur impor, misalnya jalur hijau, jalur merah jika ada pemeriksaan fisik atau jalur prioritas. Pemeriksaan fisik jika jalur merah. Jika ditetapkan jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea cukai. Penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang SPPB setelah bea cukai memastikan semua persyaratan dokumen, perizinan, dan pembayaran pungutan telah dipenuhi. Akan diterbitkan SPPB. Pengeluaran barang. Dengan SPPB, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean TBS dan diangkut ke gudang importir. Kesimpulan, perlu diingat bahwa prosedur ini dapat bervariasi tergantung jenis barang, negara asal, tujuan, dan persyaratan fisik dan instansi teknis terkait, misalnya untuk prosedur pangan, obat-obatan, atau kosmetik. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika dalam video ini banyak salah penyebutan kata. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih.